warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Andiani, NIM 1920200003 dari TMN 1. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai lingkaran. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu lingkaran. Lingkaran yaitu bangun datar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis melengkung dan memiliki titik pusat, di mana titik pusat itu berada pada bangun datar, pada bagian tengah bangun datar tersebut, dan di mana jarak antara titik pusat dengan titik yang ada pada bangun datar tersebut itu sama. Kita gambarkan seperti ini. Di mana tadi kan dianya kumpulan dari titik-titik. Kita misalkan ini kumpulan titik-titiknya, kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis lengkung. Dan pada bangun datar ini memiliki titik pusat yang berada di tengah-tengah, di mana jarak antara titik pusat dengan titik yang ada pada bangun datarnya, dan misalkan ke sini titik yang ini dan titik ini, itu dianya jaraknya yaitu sama. Baiklah, yang selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran, di mana unsur-unsur lingkaran itu ada 10. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat itu merupakan titik yang berada pada bagian tengah lingkaran. Ini kita misalkan sudah ada gambar lingkaran, maka titik pusat itu berada pada tengah-tengah lingkaran. Ini titik pusatnya. Kemudian yang kedua ada diameter. Diameter itu merupakan garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Kita misalkan di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Kemudian kita hubungkan antara titik A dan titik B ini menjadi garis lurus, dan di sini dianya melalui titik pusat pada lingkaran. Garis AB ini lah yang dikatakan diameter. Yang ketiga ada jari-jari. Jari-jari itu merupakan garis lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kita misalkan di sini ada titik C. Kemudian garis yang menghubungkan antara titik pusat ini ke titik C inilah yang dinamakan jari-jari. Dan misalkan di sini titik pusatnya itu titik O. Jadi garis OC ini merupakan jari-jari pada lingkaran. Kemudian yang kita ketahui antara diameter dengan jari-jari ini ada keterkaitan atau ada hubungannya, di mana diameter ini merupakan 2 kali dari jari-jari. Baru yang selanjutnya ada busur. Busur itu garis melengkung yang terdapat pada tepian lingkaran. Pada gambar lingkaran ini kita lihat ini garis yang melengkung, garis AC, garis BC, dan garis AB. Inilah yang dinamakan busur pada lingkaran. Busur AC, ini busur BC, dan ini busur AB. Selanjutnya ada juring. Juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Kita misalkan di sini kita buat titik baru, titik D. Nah, garis OD ini merupakan jari-jari lingkaran. Tadi kan juring yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Di sini ada jari-jari OC dan OD dan ada busur CD. Daerah inilah yang dikatakan dengan juring. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik pada lingkaran, namun tidak melalui titik pusat. Kita misalkan di sini ada titik F dan di sini ada titik G. Kemudian kita hubungkan F dan G ini menjadi garis lurus. Garis FG inilah yang dinamakan dengan tali busur. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur pada lingkaran. Kita misalkan di sini kan ada tali busur SG dan di sini ada busur FG. Daerah FG inilah yang disebut dengan tembereng. Kemudian ada apotema. Apotema itu merupakan garis lurus yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur pada lingkaran. Di sini sudah ada titik pusat pada lingkaran dan kita misalkan di sini ada
titik P. Kita hubungkan titik O dengan titik P ini, maka garis OP ini merupakan apotema pada lingkaran. Yang selanjutnya ada sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran ini merupakan sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari. Kita misalkan ini jari-jari OA dan ini jari-jari OC. Maka sudut yang terbentuk dari dua buah jari-jari inilah yang disebut dengan sudut pusat lingkaran. Yang terakhir ada sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran itu dianya sudut yang terbentuk dari pertemuan antara dua buah tali busur. Kita misalkan di sini kita bentuk tali busur satu lagi. Nah, dari pertemuan dua buah tali busur ini membentuk sudut. Inilah yang disebut dengan titik sudut keliling pada lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keliling dan luas lingkaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu dapat kita gunakan rumus K. Kita dapat menggunakan dua rumus untuk mencari keliling lingkaran. Yang pertama K sama dengan 2 I kali R dan K sama dengan I dikali D, di mana R ini merupakan jari-jari lingkaran dan D ini merupakan diameter lingkaran. Kita dapat menggunakan jari-jari lingkaran apabila di soal itu diketahui jari-jari. Namun kita dapat menggunakan rumus diameter apabila di dalam soal itu yang diketahui adalah diameter lingkaran tersebut. Lalu bagaimana kalau jika di soal itu dia diketahui kelilingnya namun tidak diketahui jari-jarinya? Kita dapat menggunakan rumus R sama dengan K per 2 dikali Pi, di mana nilai Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Kita bisa menggunakan kapan saja, kita bisa menggunakan yang mana saja, 22/7 atau 3,14. Namun untuk lebih memudahkannya, kita bisa menggunakan 22/7 apabila jari-jari atau diameter lingkaran itu merupakan kelipatan dari 7, dan kita bisa menggunakan 3,14 apabila jari-jari atau diameter pada lingkaran itu di luar dari kelipatan 7. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai luas lingkaran, di mana luas lingkaran itu dapat kita gunakan rumus L sama dengan I dikali R pangkat 2, di mana R ini tadi merupakan jari-jari pada lingkaran. Kalau ini kan rumusnya cuma satu. Bagaimana jika diketahui diameternya? Kita ingat lagi unsur-unsur lingkaran tadi bahwa hubungan antara jari-jari dengan diameter itu yaitu diameter merupakan 2 kali dari jari-jari. Jadi jika diketahui diameternya, kita bisa saja membaginya dengan membagi 2 diameter tersebut. Lalu jika tidak diketahui jari-jarinya, kita bisa gunakan rumus R sama dengan akar L per Pi, di mana L ini merupakan luas dari lingkaran. Langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya, di mana contoh soalnya di sini sudah ada sebuah taman di IAIN berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Hitunglah keliling dan luas taman tersebut. Yang pertama, di sini kita buat dulu ketahuinya. Apa yang diketahui di sini jari-jari. R sama dengan 28 cm. Kemudian yang ditanya keliling dan luas. Yang pertama kita cari dulu kelilingnya. Apa tadi rumus keliling? 2 PR. K sama dengan 2 PR. 2 P-nya, karena di sini jari-jarinya 28 dan 28 itu merupakan kelipatan dari 7, maka kita bisa gunakan P yang 22/7. 2 dikali 22/7 dikali 28. Ini bisa kita habiskan. 28 bagi 7, 4. 2 dikali 22, 44 dikali 4, 176 cm. Kemudian selanjutnya kita mencari luas lingkaran tersebut. Rumusnya L sama dengan I R kuadrat. I-nya kita gunakan 22/7 dikali 28/42. Maka hasilnya yaitu
616 cm kuadrat. Jadi keliling dan luas taman tersebut yaitu untuk kelilingnya 176 cm dan untuk luasnya 616 cm. Soal yang kedua, di sini sudah ada soal sebuah lingkaran dengan keliling 62,8 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Diketahui keliling K sama dengan 62,8 cm. Dan yang ditanya yaitu jari-jari lingkaran. Dimana jika tadi kita untuk mencari jari-jari, maka kita akan menggunakan rumus yang R sama dengan K per 2 Pi. Jadi langsung saja R sama dengan K per 2 Pi. Berapa kelilingnya tadi? 62,8 per 2 dikali Pi-nya ini karena jari-jarinya belum diketahui kelipatan 7 atau bukan, jadi kita bisa memakai yang 22 per 7 atau 3,14. Namun di sini kita akan menggunakan yang 3,14 sama dengan 62,8 per 2 dikali 3,14 6,28 sama dengan 10 cm. Jadi jari-jari dari lingkaran tersebut yaitu 10 cm.